Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sederhana Farm. Perkenalkan, nama saya Rahardi. Kami mulai tertarik di peternakan itu sejak tahun 2015. Itu pun juga masih beternak lewat sosmed, belum punya ternaknya. Sehingga karena kita aktif di sosmed, kita ini dianggap sebagai peternak internet gitu. Suka dibully oleh teman-teman bahwa Sederhana ini apa gitu kan, hanya peternak sosmed saja, peternak internet, belum punya ternaknya. Nah, pada tahun 2017 barulah kita punya ternaknya berupa sapi awalnya, sapi Madura. Kenapa kita milih sapi Madura waktu itu? Karena untuk meminimalisir resiko, kita tidak ada yang background peternakan. Jadi kita pilih sapi Madura, harga sapi Madura kan relatif murah. Kita pelihara dari pedetan-pedetan, mungkin itu sekitar harganya sekitar 3-4 jutaan. Jadi untuk meminimalisir ketika ada yang sakit atau kematian. Nah, itu pun kita dibully. Pelihara sapi Madura buat apa? Dari kecil growth-nya rendah, kapan mau jualannya gitu kan. Nah, kita pelihara sapi Madura memang dari kecil sampai kurang lebih setahun. Nah, sempat dapat cibiran-cibiran hingga akhirnya 2019 kita jualan ternak. Nah, barulah di situ teman-teman melihat bahwa sapi-sapi Madura Sederhana ini luar biasa gitu, sehingga diakui oleh Jagal dan juga para customer kurban kita. Alasan mengapa kita mengembangkan domba kambing, karena kita ini pengen sustain, kita pengen tidak ketergantungan terhadap bakalan, dimana kalau sapi pengemukan kita harus bergantung terhadap belanja bakalan ke pasar atau ke belantik atau ke para supplier gitu. Nah, di domba kita melihat bisa breeding, kita bisa menghasilkan cempe-cempe untuk menjadikan bakalan, kita tidak ketergantungan terhadap orang lain. Kita memulai awalnya dari impor. Kita ada domba dorper. Tujuan kita mengimpor domba dorper ialah untuk memperbaiki genetik domba lokal yang ada. Nah, di sini kita impor 5 pasang, kemudian kita silangkan dengan domba Garut, dan ada juga domba Dombos. Harapannya untuk domba Garut kita bisa menghasilkan anakan yang banyak, karena domba Garut punya sifat prolifik, dan domba Dombos kita harapkan bisa menghasilkan bobot anakan yang relatif lebih besar daripada anakan domba Garut. Untuk populasi saat ini yang ada di kandang ini kurang lebih ada 1000 ekor. Domba dan kambing yang di sini untuk pejantan full blood kita ada dorper, ada domba awasi itu, dan untuk jenis betinanya kita ada domba Garut tadi dan domba Dombos serta domba cross texer. Kita juga ada kambing, karena ke depan juga kita ingin membangun industri perah, industri susu kambing di sini. Kita ada pejantan Anglo-Nubian dan cross Sanen, serta betina-betina Senduro serta Sapera. Jumlah populasi kambing saat ini masih sedikit, lebih banyak domba. Kita masih 50 ekor. Ke depan di kandang sebelah ini baru kita bangun, mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan sudah jadi. Di sini akan dibangun kambing dan juga tempat pemerahan susu kambingnya. Kapasitas kandang yang sebelah kanan saya ini kurang lebih 4000 ekor indukan. Luas tanah yang Sederhana Farm miliki di dalam pagar ini kita ada kurang lebih 10 hektar. Meskipun dulu kita berangkat dari sedikit ya, hanya 5 hektar yang kita beli di depan. Terus ada warga-warga sekitar sini juga yang akhirnya menjual ya, akhirnya kita bertumbuh luas lahan kita. Nah, jadi masih banyak pengembangan yang bisa kita lakukan baik di sapi maupun di domba. Di sapi sebenarnya kita di master plan ke depan itu populasi bisa ke 5000 ekor. Jadi harapannya kalau untuk sapi saat ini kita sementara cukup di 1000 ekor sampai melihat situasi, karena jika jumlah banyak otomatis mau tidak mau harus impor. Nah, untuk saat ini akan mengembangkan domba dan kambing. Rencana di master plan kita domba dan kambing ini bisa 10.000 ekor.
kita akan mengembangkan. Sini ada sentra buat pembibitan cempe, sentra sapi perah, dan domba pedaging cross dorper. Ketika beternak tidaklah semudah apa yang kita baca di media atau kita berkunjung ke teman-teman peternak lain. Di sini pun sama. Di awal-awal Sederana ini punya konsep beternak ini bisa dengan full hijauan gitu. Kita menanam sorghum, awalnya kita melihara sapi Madura tadi saya sampaikan hanya diberi makan hijauan sorghum. Ternyata apakah bisa hidup? Hidup, betul hidup. Apakah bisa sehat? Ya sehat. Tapi ternaknya ternyata tidak lemu gitu kan. Padahal kita sebagai industri usaha penggemukan sapi potong harapannya adalah pertambahan bobot badan. Untuk pakan di kita, baik di sapi maupun domba, kita masih menggunakan hijauan berupa sorghum, tanaman sorghum, dan juga kita sedang mengembangkan tanaman pakcong. Nah, kenapa kita mengembangkan dua tanaman tersebut? Mencari yang tanaman produktivitasnya tinggi. Nah, diantaranya sorghum dan pakcong. Sorghum kita kurang lebih bisa memperoleh dalam 1 hektar lahan itu 50 ton per hektar per 65 sampai 70 hari. Dan sementara pakcong yang kita tanam di kandang ini jauh lebih besar daripada sorghum, yang saat ini kita bisa mencapai 120 sampai 140 ton per hektar per 70 hari. Nah, itu kita mencari source hijauan yang produktivitasnya tinggi. Selain itu kita juga menggunakan konsentrat untuk pakan penguat. Kita self mixing. Kenapa kita self mixing, tidak membeli? Karena kita untuk menekan biaya pakan, dimana mungkin cost terbesar dari industri peternakan ini adalah biaya pakan konsentrat. Untuk kesehatan, kita di sini memiliki dokter internal sendiri. Jadi selama 24 jam dan 1 minggu penuh, karena kita concern terhadap kualitas. Jadi kita memiliki dokter internal yang berfungsi untuk mengontrol. Misalnya ketika sapi baru datang, kita ada SOP pemberian obat cacing, anti parasit, dan juga pemberian vitamin ketika baru masuk, serta juga untuk mengecek sapi-sapi yang sakit atau domba kambing yang sakit gitu. Juga kita ada breeding sini, jadi membantu kelahiran di domba dan kambing jika mana domba dan kambing ini mengalami distokia atau kesulitan untuk melahirkan. Bahkan pernah juga di sini karena kesulitan lahir sampai melakukan operasi sesar kita di sini gitu. Untuk penjualan sapi kita ada 2 segmen, yaitu reguler dan kurbanan. Nah, di segmen reguler kita jualnya berupa karkas, yaitu sapi dipotong, terus kepala, kaki, kulit, jeroan itu tidak ikut timbang, hanya badan dan tulang yang ikut timbang. Nah, kenapa kita jual berupa karkas? Karena dari hasil riset kita, sapi kita memperoleh karkas yang tinggi dan meat bone rasio yang lebih banyak. Nah, sehingga dari segi perhitungan, dibandingkan dengan jual secara jogrok seperti di pasar ataupun jual timbang hidup, jual dengan sistem karkas memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sekitar mungkin ada selisih sekitar 1,5 sampai 2 juta per ekor untuk dijual karkas. Nah, sementara untuk jual kurban, kita menjual dengan sistem timbang hidup aktual. Kenapa? Kita pengen para pembeli kurban kita memperoleh rasa fairness terhadap apa yang mereka beli. Jadi kita melakukan dengan penjualan timbang hidup, bukan timbang jogrok yang seperti pada umumnya. Kami punya moral obligasi, yaitu kita punya tanggung jawab terhadap teman-teman peternak. Juga sini lumayan banyak yang sudah membeli sentrat kita, baik sentrat maupun premi kita. Cukup banyak, mulai dari Madura sampai ke Bogor kita pernah mencoba. Ada yang mencoba beli sana dan rutin. Malah bahkan ada peternak sini yang pokoknya apapun yang diproduksi oleh Sederana mereka mau beli gitu, karena mereka sudah merasakan kualitas daripada sentrat kita maupun premi kita. Dengan menggunakan itu
pertumbuhan lebih baik, lebih sehat. Biasanya sapi-sapi itu rentan terhadap teracak atau jalmo istilahnya, kembung ataupun diare. Nah, menggunakan HT kita relatif lebih aman, jauh berkurang kasus-kasus tersebut. Namun kita belum secara terbuka mempublish penjualan ke umum gitu. Jadi tapi kita tetap menerima jika mana teman-teman peternak yang ingin mencoba pakan maupun premik kita. Mari untuk peternak-peternak Indonesia kita tetap semangat untuk mengembangkan industri peternakan baik sapi potong maupun domba kambing dengan cara memperbaiki genetiknya sehingga dapat mempersingkat waktu panen, juga pertumbuhan lebih cepat, kualitas lebih baik. Harapannya dengan perbaikan genetik bisa mempercepat pemeliharaan, biaya lebih efisien, dan tentunya adalah pendapatan lebih optimum. Tetap semangat, tabah sampai akhir, hidup peternak Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.